Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R12 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 2 materi 11 tentang laporan keuangan fiskal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CLQNR CSRS. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai koreksi fiskal. Jadi, koreksi fiskal adalah suatu proses yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memperbaiki kesalahan administratif atau perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Koreksi fiskal juga bisa terjadi ketika kantor pajak menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak. Koreksi fiskal dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan atau biasa disingkat dengan SP kepada wajib pajak yang berisi rincian kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh kantor pajak. Wajib pajak diharuskan untuk membayar jumlah pajak yang benar sesuai dengan perhitungan yang telah diperbaiki. Untuk analisis lebih rinci jika tidak setuju, apabila wajib pajak tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh kantor pajak, maka wajib pajak dapat membuat keberatan melalui surat keberatan dan memberikan alasan yang memadai untuk menolak koreksi fiskal. Jika keberatan diterima oleh kantor pajak, maka koreksi fiskal akan dibatalkan dan wajib pajak tidak diharuskan membayar pajak yang dianggap kurang bayar atau membayar kembali pajak yang dianggap lebih bayar. Jenis pajak. Koreksi fiskal dapat dilakukan terhadap berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan lain-lain. Koreksi fiskal juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya koreksi atas pajak belum dilaporkan, koreksi atas kesalahan perhitungan, atau koreksi atas kekurangan pembayaran pajak. Di sini saya menampilkan contoh kasus untuk koreksi fiskal. Seorang perusahaan retail melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN dalam pelaporan mereka pada tahun 2021. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, ditemukan bahwa perusahaan tersebut membuat kesalahan dalam menghitung PPN sebesar 50 juta. Kantor pajak memberi surat pemberitahuan koreksi atau SPK kepada perusahaan tersebut untuk membayar selisih PPN yang belum dibayar. Jadi kesimpulannya, dalam hal terjadi koreksi fiskal, wajib pajak diharapkan untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam melakukan pelaporan pajak. Hal ini membuat wajib pajak tidak perlu menghadapi masalah yang bisa jadi cukup merepotkan dan mahal ketika kantor pajak melakukan koreksi fiskal. Pembahasan kedua yaitu mengenai rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian dan perbandingan antara dua set data keuangan yang berbeda, yaitu data yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, biasanya laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi, dan data yang digunakan untuk tujuan perpajakan, biasanya laporan keuangan berdasarkan prinsip perpajakan. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan menghitung kewajiban pajak dengan benar. Berikut adalah beberapa poin penting dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, prinsip akuntansi versus prinsip perpajakan. Berbeda dalam beberapa aspek seperti metode pengakuan pendapatan, depresiasi aset, pengakuan beban, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan sementara dan permanen. Perbedaan sementara adalah perbedaan yang akan berakhir di masa depan, seperti pengakuan beban yang tertunda. Perbedaan permanen adalah perbedaan yang akan tetap ada antara laporan keuangan dan perhitungan pajak. Yang ketiga, penyesuaian pajak tangguhan. Pajak tangguhan terjadi ketika 7 perusahaan memiliki beban pajak yang lebih besar dalam laporan keuangan dibandingkan dengan pajak yang harus dibayar saat ini. Yang keempat, kepatuhan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal membantu perusahaan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum perpajakan yang berlaku dan menghitung kewajiban pajaknya dengan benar. Yang terakhir, laporan pajak. Hasil rekonsiliasi fiskal juga akan digunakan untuk menyusun laporan pajak yang akurat. Jadi kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal adalah proses yang kompleks dan sering memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan akuntansi. Perusahaan biasanya melibatkan para profesional seperti akuntan pajak atau konsultan pajak untuk membantu dalam proses ini agar memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat dan menghindari potensi masalah perpajakan di masa depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata maupun materi yang saya berikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.